Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, teman-teman, kita akan sama-sama mendalami, mempelajari satu topik yang sangat menarik dalam lingkup perpajakan. Jadi, merupakan topik yang memiliki pola pemahaman yang dasar dan juga sangat berperan penting untuk membentuk wawasan kita mengenal konsep perpajakan di Indonesia secara meluas. Nah, teman-teman, karena berhubung perpajakan itu, terikat dengan undang-undang, maka pembahasan kali ini kita berdasarkan dengan Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3. Nah, ini tentu sangat menarik teman-teman, karena konsep ini kita perlu tahu agar kita bisa tahu penghasilan mana saja yang tidak akan dikenai pajak. Oke, teman-teman, langsung saja kita mengidentifikasikan dan mendeskripsikan beberapa penghasilan yang tidak akan dikenai pajak. Penghasilan yang pertama di sini kita akan kenal dengan penghasilan atas bantuan atau sumbangan yang diberikan oleh badan atau diberikan oleh badan sosial, badan kesehatan, badan pendidikan, dan penghasilan tersebutlah tidak akan dikenai pajak. Misalkan teman-teman ketika memperoleh penghasilan dari badan-badan tersebut, maka teman-teman tidak akan dikenai pajak, ya kan teman-teman. Ada juga ketika teman-teman memperoleh dari, seseorang yang memiliki satu keturunan yang lurus atau ada ikatan darah yang memang memiliki satu keluarga, maka teman-teman tidak akan dikenai pajak. Berikutnya di sini kita bahas tentang penghasilan yang kedua, yaitu harta atau hibahan. Sebenarnya untuk harta atau hibahan ini memiliki konsep yang sama ya teman-teman dengan bantuan atau sumbangan, di mana harta atau hibahan itu ketika kita peroleh dari badan-badan tertentu, badan sosial, badan pendidikan, maka harta atau hibahan tersebut tidak akan dikenai pajak. Berikutnya yaitu warisan. Nah, warisan ini sebenarnya memiliki konsep juga yang sama, konsep pemahaman yang sama ketika teman-teman memperoleh warisan dari, eee, apa ya, si pemberi yang memiliki garis keturunan yang lurus atau memiliki ikatan saudara, ikatan darah, maka teman-teman tidak akan dikenai pajak atas warisan yang teman-teman terima. Namun teman-teman harus apa ya, membuat surat pembebasan pajak atas warisan yang teman-teman peroleh, agar teman-teman tidak akan, dikenakan pajak atas warisan tersebut. Berikutnya di sini harta. Harta termasuk dalam setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Dalam arti harta yang digunakan tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha, di mana modal itu merupakan, bukan bagian dari penghasilan ya teman-teman, tetapi itu sebagai dasar atau, sebagai pemula, teman-teman untuk mendirikan usaha. Jadi modal tersebut tidak akan dikenai pajak. Berikutnya kita bahas tentang penggantian, yang imbalan dan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Dalam arti kita bahas natura atau kenikmatan yang diberikan oleh si pemberi kerja. Nah, ketika teman-teman memperoleh natura misalkan seperti pakaian, makanan atau minuman, terus layanan kesehatan, layanan pendidikan, nah teman-teman tidak akan dikenai pajak atas natura atau kenikmatan tersebut. Berikutnya kita bahas di sini tentang pembayaran yang diterima orang pribadi sehubungan dengan asuransi. Nah, misalkan asuransi kerja, asuransi kecelakaan, asuransi sakit, asuransi kematian. Nah, ketika teman-teman memperoleh asuransi tersebut, maka tidak akan dikenai pajak. Berikutnya di sini kita kenal dengan penghasilan atas dividen. Nah, menarik ini teman-teman, ketika teman-teman memperoleh dividen, namun teman-teman itu menginvestasikan dividen tersebut di negara Republik Indonesia, teman-teman tidak akan dikenai pajak atas dividen tersebut. Namun apabila teman-teman tidak menginvestasikan dividen tersebut, maka merupakan objek pajak ya teman-teman atau dividen yang akan dikenai pajak. Jadi ingat teman-teman, ketika teman-teman memperoleh dividen, jadi harus diinvestasikan di Indonesia agar tidak dikenai pajak. Berikutnya kita bahas tentang iuran yang diterima diperoleh dana pensiun. Nah, ini kita bahas tentang dana pensiun ini teman-teman. Ketika teman-teman memperoleh dana terpensiun tersebut tidak akan dikenai pajak. Ingat ya teman-teman, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, itu tidak akan dikenai pajak. Berikutnya penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh Dapen dalam bentuk tertentu. Nah, Dapen ini kan dana pensiun ya teman-teman. Ketika teman-teman memperoleh penghasilan dari modal, ditanamkan oleh pihak dana pensiun atau badan yang
menanamkan modal tersebut, maka teman-teman tidak akan diperoleh atau tidak akan dikenai pajak. Berikutnya di sini kita bahas tentang bagian laba atau SHU, sisa hasil usaha yang diterima oleh anggota koperasi. Nah, tentunya ini pembahasan yang menarik terkait, sisa hasil usaha ini teman-teman. Kita ketahui bahwa koperasi itu kan badan yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan ya teman-teman. Jadi ketika sisa hasil usaha tersebut diterima oleh anggota, itu sebagai bentuk, jasa atau sebagai bentuk apa ya, sebagai bentuk reward kepada anggota koperasi yang bekerja dan tentunya tidak akan dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh dari sisa hasil usaha tersebut. Berikutnya kita bahas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Nah, ketika teman-teman, memperoleh modal dari modal ventura ini, maka teman-teman tidak akan dikenai pajak karena, ini kan digunakan untuk membantu para UMKM memekarkan atau, membesarkan usaha mereka ketika mereka membutuhkan modal. Nah, modal tersebutlah tidak akan dikenai pajak. Berikutnya di sini kita bahas tentang beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, ini menarik ya teman-teman. Nah, terkait beasiswa ini tentunya tidak akan dikenai pajak. Ya, jadi teman-teman ketika memperoleh dana beasiswa, itu tidak akan dikenai pajak, baik diberikan oleh badan pendidikan ataupun diberikan oleh si pemberi kerja. Berikutnya di sini kita bahas tentang sisa lebih yang diterima oleh nirlaba pendidikan atau litbang. Nah, kita ketahui bahwa sisa lebih yang diterima diperoleh nirlaba pendidikan ini atau litbang ini tidak akan dikenai pajak ya, teman-teman. Jadi perlu teman-teman, ingat juga tentang bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Ketika BPJS memberikan bantuan atau santunan, maka kepada teman-teman yang memang benar-benar membutuhkan, maka teman-teman tidak akan dikenai pajak. Berikutnya di sini kita bahas tentang dana setoran BPIH dan atau BPIH khusus yang diterima oleh BPKH. Ketika teman-teman melakukan dana setoran, eee, oleh pihak BPIH kepada Badan Pengelola Keuangan Haji, maka dana setoran tersebut tidak akan dikenai pajak karena kan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah ya teman-teman, makanya dikecualikan dari, objek pajak yang tidak akan dikenai pajak. Berikutnya di sini kita bahas tentang sisa lembaga sosial ataupun keagamaan yang ditanamkan kembali atau ditempatkan sebagai dana abadi. Nah, dalam arti bahwa dana abadi ini sewaktu-waktu akan digunakan untuk kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, maka untuk sisa lebih dari lembaga sosial atau keagamaan tersebut tidak akan dikenakan pajak atau dikecualikan dari objek pajak karena ini bersangkutan dengan, apa ya, dana yang akan dialokasikan untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan, yang akan berdampak kepada masyarakat luas atau yang akan diberikannya kepada masyarakat luas, maka akan dikecualikan dari, objek pajak. Nah, itulah teman-teman beberapa penghasilan yang sudah kita identifikasikan, yang sudah kita deskripsikan tentang, penghasilan apa saja yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang tidak akan dikenakan pajak, yang tentunya teman-teman perlu pahami agar ketika teman-teman memperoleh penghasilan seperti ini, teman-teman tidak harus untuk membayar pajak dan ketika teman-teman ditagih untuk membayar pajak atas penghasilan yang kita sebutkan tadi, maka teman-teman bisa melakukan, apa ya, keberatan atau bisa meluncurkan surat keberatan, bisa meluncurkan surat banding ketika statement atas penghasilan-penghasilan itu sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 3. Jadi teman-teman perlu kita belajar pajak agar kita tidak dibodoh-bodohi oleh sistem, kita juga tidak dibodoh-bodohi oleh, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kita sudah punya bekal untuk me-manage perpajakan kita sendiri, baik perpajakan pribadi maupun perpajakan badan. Jadi itulah teman-teman, merupakan konsep pemahaman kita tentang bukan objek pajak. Cukup sekian, terima kasih.